Ayo, mari berkumpul. Mama Indri, Kakak Mike, ayo, mari berkumpul. Kita mau sama-sama ibadah malam akhir tahun baru. Ayo duduk. Ayo duduk, Mama Indri. Kita akan mulai, nanti ada Ibu Pendeta ya, Ibu Pendeta Devi yang bersama-sama kita bersama-sama merayakan. Ini halo, dia. Ya, Ibu Pendeta. Shalom. Selamat malam tahun baru. Selamat malam Ibu Pendeta. Ibu Pendeta. Ya. Silakan Mari. Ibu Pendeta. Ya, senang sekali bisa berkumpul bersama dengan keluarga Bapak Mercy Mandagi di malam tahun baru ini. Puji Bu Tuhan. Pendeta, terima kasih. Apa kabarnya Mike? Puji Tuhan baik Bu Pendeta. Baik Ibu Pendeta, juga Bapak Ibu keluarga yang ada di rumah masing-masing. Kita bersama-sama akan mengadakan ibadah khususnya untuk ibadah malam tahun baru. Baik masing-masing mengikuti di rumah dan juga di tempat ini ya Ibu Pendeta ya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tiap tahun kembali kabar bergema bahwa Yesus lahir dalam dunia. Tiap-tiap rumah dimasukinya, dan di jalan juga ia beserta. Ia mendampingi orang yang lemah. Kita diiringi oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tibalah pada malam hari ini di akhir tahun penghujung tahun 2021 ya Bapa. Biarlah kami boleh memulai ibadah kami pada malam hari ini dan kami boleh selalu bersyukur Tuhan Yesus untuk segala berkat dan rahmat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 yang menyatakan kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan.
Bapak Mercy, Bu Indri, juga kakak dalam pembacaan firman Tuhan ini dalam kitab Injil Yohanes. Perikop sebelumnya itu sudah menyatakan tentang perkataan Yesus bahwa dia adalah terang dunia, bahwa Yesus tidak berasal dari dunia tapi dia berasal dari Allah, dari Bapa yang mengutusnya ke dunia ini untuk menyatakan kebenaran firman. Dan Tuhan Yesus dalam menyampaikan hal itu membuat banyak orang menjadi percaya. Nah, orang-orang yang percaya dan berkumpul ini Tuhan Yesus sampaikan bahwa kamu adalah muridku kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, gitu ya. Jadi firman Allah yang disampaikan kepada Yesus, dia diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya harus hidup di dalam firman dan kebenaran Allah, gitu ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allah dalam kebenaran adalah Allah yang berkuasa, itu benar. Allah yang mencipta, benar, gitu ya kan. Kebenaran Allah itu bukan hanya sampai di situ, tetapi kebenaran Allah itu menyatakan kehendaknya. Jadi kalau kamu mengikuti perintah Allah dan kebenarannya, maka kamu selamat. Tetapi jika tidak mengikuti kebenaran dan firman-Nya, maka akan binasa, gitu ya. Dan Injil Yohanes ini mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan dalam kebenaran itulah maka disampaikan jika murid-muridnya tinggal, hidup, percaya, dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan, maka merekalah yang menjadi murid-murid yang diselamatkan. Nah, murid-murid tidak mengerti dan tidak paham ini, gitu ya. Dalam pembacaan mereka, pembacaan kita tadi, mereka bilang, loh, kami sudah merdeka, kami adalah keturunan Abraham, gitu ya kan. Mereka tuh merasa istimewa bahwa keturunan Abraham secara lahiriah, keturunan, gitu ya, mereka punya hak istimewa, mereka akan selamat dan punya kehidupan, bahwa kerajaan kekal menjadi milik mereka. Ya, mereka melakukan firman Tuhan atau tidak, percaya Tuhan atau tidak, asal keturunan Abraham mereka selamat, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, tunggu dulu, gitu ya kan. Keselamatan sebagai keturunan Abraham adalah keselamatan karena iman. Abraham diselamatkan karena iman, ya kan? Dan ketaatannya juga, gitu. Percaya pada Allah, betul, tetapi Abraham mau melakukan apa yang diperintahkan Allah. Nah, itulah yang harus dilakukan di tengah kehidupan kita. Sebagai keluarga nih, biasanya kalau kita mau menerima anggota keluarga baru, gitu ya, yang mau menikah nih, gitu ya kan, selalu kan ditanya suku apa, ya kan, bangsa apa, gitu ya, asalnya dari mana, gitu. Tujuannya benar ya, karena kita harus jelas dulu ya, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, gitu kan. Tetapi tujuannya supaya mengenal lebih dalam, mengerti, komunikasinya lancar, sehingga ketika menjadi bagian dalam keluarga itu menjadi lebih baik. Nah, kan kadang-kadang ditanya bibit, bebet, bobot ya, tujuannya baik supaya memelihara keturunan. Nanti jika Tuhan berkenan memberikan keturunan, menjadi keturunan yang baik, itu tujuannya. Tetapi seringkali, gitu ya, keturunan ini menjadi kekeh kokoh yang akhirnya justru tidak mempersatukan, gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mempersatukan. Nah, sebagai keturunan Abraham, mereka kekeh kami pasti selamat, gitu. Tuhan Yesus bilang, selamat kalau kamu beriman dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah kalau kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus mau membangun hidup rumah tangga keluarga baru di tahun 2022 dalam rencana-rencana kita, ya yang pasti kita harus bersama-sama memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di malam tahun baru ini kita sadar ya, Pak Mercy ya, Bu Indri, juga kakak, bahwa cuman pertolongan Tuhan saja kita bisa sampai di malam tahun baru ini, gitu ya.
kita bisa mengakhiri 2021. Bahkan bisa beribadah nih sama-sama, luar biasa ya. Bapak Ibu juga di rumah bisa beribadah bersama-sama, ini sangat luar biasa. Hanya karena pertolongan Allah. Ya, adakah beban hidup yang berat di tahun 2021? Adakah duka yang terus membuat kita bersedih? Adakah dosa yang masih kita buat yang menghantui kita dan terus menerus tidak bisa kita lepaskan? Mari kita bawa dan datang kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Allah sanggup mengangkat beban, duka, dan dosa kita. Kepada Allah yang sanggup memerdekakan itulah kita datang menyerahkan seluruh hidup kita dan mempercayakan diri kita sungguh-sungguh kepadanya. Sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Kita masuk dalam diskusi ya. Coba diutarakan Pak Mercy, Bu Indri juga kakak. Hal apa saja yang kita merasa bahwa saat ini kita tidak bebas? Mulai dari mana nih? Enaknya dari kakak aja ya. Nah, Kak. Kalau aku pribadi, karena saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, aku merasa tidak bebas itu ketika harus di rumah terus. Kadang Senin sampai Jumat kuliah kan masih online, jadi lewat rumah. Kemudian untuk Sabtu Minggu pun belum sama seperti dulu gitu. Kalau misalkan hari Sabtu tuh mungkin kita berempat, aku sama ade, papa, mama jalan-jalan gitu. Karena ini pandemi jadi mau gak mau jalan-jalannya tuh bisa cuman sebulan cuman beberapa kali gitu. Tidak sesering seperti dulu lah, seperti itu. Kalau aku sih pribadi merasa bahwa karena ada pandemi ini kita mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa beradaptasi dengan hal yang baru, di mana kita mau tidak mau harus bisa sering berada di rumah, seperti itu Bu Pendeta. iya ya, nggak bebas jalan-jalan, nggak bisa berteman ya, nggak bisa kuliah ya. Padahal kuliahnya baru ya Mike, harusnya punya teman baru banyak ya Mike ya. Tapi teman barunya berkenalan di dalam meeting Zoom kuliah itu ya Mike ya. Kita ambil hikmahnya saja. Bagaimana dengan Pak Mercy nih? Ya, mungkin kalau aku di kerjaan nih, Bu Pendeta, ya pekerjaan juga berdampak Bu Pendeta. Jadi yang nggak bebas seperti dulu. Kalau dulu kan kita nggak ada kerjaan, kita datang ke kerja, ketemu orang untuk meeting itu ya bisa Berkomunikasi bisa lancar. aja gitu. Tapi sekarang kan semua dibatasi, by Zoom, by apa. Itu tadi sih memang masalah. Yang agak Ya rasa tidak bebas Tidak karena bebas. kita saling menjaga supaya Betul. sehat semua ya, Iya, satu bangsa, satu negara kita ini. Bagaimana dengan Bu Indri juga nih? Kalau aku banyak nih Bu Pendeta. Salah satunya aja ya, aku sekarang mesti di rumah. Kalau misalkan dulu bisa ketemu sama teman-teman atau kita bisa makan, jalan bareng sama anak-anak juga. Sekarang harus menahan diri di rumah. Terus kalau misalkan mau beli sesuatu juga akhirnya online deh Bu Pendeta. Iya Dulu kan ya. kita bisa beli baju, bisa ke mall, kita cobain. Sekarang nggak bisa, jadi ya harus menahan diri juga sama seperti Mike. Iya, ternyata semua kita di masa pandemi ini ada banyak hal yang tidak bisa membuat kita bebas melakukan segala sesuatunya gitu ya. Sekarang kita melihat yang kedua. Tuhan Yesus berkata, yang akan membuat kita bebas adalah jika kita sudah memikirkan yang seharusnya dipikirkan, berkata yang jujur dan melakukan yang benar. Nah, kebenaran itu yang akan membuat kita bebas dari rasa bersalah ataupun takut dipersalahkan. Malam ini kebenaran apa nih yang mau kita sampaikan tentang diri kita yang selama ini tertutupi sehingga membuat orang seringkali salah paham nih dengan kita. Misalnya Mike. Kalau aku mungkin kebenaran yang ingin aku sampaikan adalah mungkin banyak orang yang melihat aku ini sebagai orang yang mungkin kok pendiam gitu. Aku kok orangnya nggak aktif. Kemudian kalau misalkan bergaulnya juga jalan-jalan keluarnya tuh kurang gitu. Sebenarnya bukan aku nggak mau jalan-jalan, tapi kan karena ini kondisi masih pandemi gitu. Meskipun puji Tuhan juga program vaksinasi sudah berjalan dengan lancar. Tapi bukan berarti ketika kita sudah melakukan vaksinasi kita bisa melepas masker dan kita bisa hidup
seperti di tahun 2019 gitu kan. Mau tidak mau kita juga harus bisa yang namanya menjaga jarak gitu. Jadi bukan berarti aku tidak mau bergaul atau tidak mau jalan-jalan keluar, cuman ada beberapa 1-2 hal yang menurut aku pribadi kita juga harus bisa menahan diri nih gitu. Bukan berarti ketika kita udah vaksinasi kita bisa bebas keluyuran kemana aja gitu sih Bu Pendeta. Apalagi di rumah ada eyang. Iya benar, ada orang tua. Iya mama, benar. papa ya saling menjaga gitu ya tujuan. Tapi kadang-kadang mereka salah paham gitu ya Mike ya. Iya. Oke, gimana dengan Pak Max ini? Iya. Pak Mercy. Kalau dari kita sebagai orang tua Bu Pendeta ya kadang-kadang ini buat anak nih, buat Kak Mike sama adik Mikael. Yang kadang-kadang dari orang tua melarang misalnya mereka, oh saya mau pergi atau mau apa agak ditahan dulu gitu. Ya kadang-kadang suka Jadi jadi nggak apa, enak-enakan jadi ya. kok kenapa sih dilarang gitu loh kondisi sekarang, kok kenapa gitu. Teman-teman udah bisa kok. Teman gitu sudah ya. bisa kok, sudah bisa kumpul, sudah bisa apa. Cuma kan kadang kita sebagai orang tua Bu Pendeta kita masih yang melarang lah. Tolong menahan diri dulu untuk sekarang dan sebagainya lah. Gitu loh. Bu Sebenarnya sih jadi papa inginnya juga kasih kebebasan gitu iya, ya. betul. Tapi masa ini membuat Iya. kita aduh tahan menahan menahan diri. Itu Bu Pendeta. Ya, sebenarnya mau marah juga kalau mereka nggak dengar gitu Iya, ya Pak itulah. ya, benar-benar. Anak-anak juga harus bisa saling memahami ya, Ya, mengerti lah. kondisi papa juga harus bisa memahami kondisi anak-anak. Itu rumit juga ternyata masa Iya, ini ya Pak ya. Bagaimana dengan Ibu? Iya Pak Pendeta, sama saya dengan papanya nih, khususnya buat Mike sama Mikael. Kadang saya juga sedih ya kalau untuk mereka ada keinginan untuk ketemu dengan temannya, misalkan main futsal atau main basket. Cuman saya harus dengan berat hati, saya harus bilang jangan dulu Dek, nanti aja kalau udah agak berkurang pandeminya gitu. Ya itu sih, jadi kadang saya sedih, cuman ya gimana ya, saya harus bilang enggak gitu loh. Iya benar ya. Juga Bapak Ibu di rumah ya, pasti juga merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Bapak Mercy. Ya bagaimana kita dengan anak-anak menyikapi dan menghadapi masa-masa pandemi ini. Ya, jadi jujur sesungguhnya kita semua ingin bebas, ingin merdeka, ingin sama seperti masa-masa sebelum masa pandemi ini. Ya, kita masuk yang ketiga. Setelah kita menyimak tentang kebenaran yang disampaikan oleh semua peserta ibadah, sekarang saatnya kita mengungkapkan respon positifnya. Ya, silakan masing-masing anggota menyatakan kesediaan untuk saling minta maaf atas kesalahpahaman yang pernah terjadi, serta tekad untuk menghargai dan menerima kebenaran yang disampaikan oleh setiap orang di keluarga. Ya, mari kita akhiri semuanya dalam damai. Ya. Mungkin dari Papa dulu kali. Ya. Oke, Mama Indri, Kakak Mike, juga ada Mikael, ada Ibu Pendeta juga. Mohon maaf juga kalau di tahun 2021 ini ada ya mungkin kata-kata yang tegas terlalu kasar dari Papa. Ya ada hal-hal yang tadi larangan-larangan yang dirasakan oleh kakak, adik atau siapa orang yang menerimanya. Kurang ini nih, kurang baik nih larangan-larangannya. Mohon maaf juga jika ada hal-hal yang tidak berkenan lah buat Mama, Kakak Mike dan adik Mikael. Mama juga mau minta maaf buat Papa, buat Kakak Mike, buat Mikael. Mohon maaf kalau selama ini Mama juga ada kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati. Maaf ya Kak. Untuk adik juga, semoga kita menyambut tahun 2022 ini dengan hati yang penuh damai dan penuh sukacita. Kalau aku dari pribadi mau minta maaf ke Papa, Mama, sama adik Ael. Kalau misalkan ada kata-kata yang keluar dari mulut aku itu kata-katanya sedikit menyinggung atau membuat hati kalian tersakiti. Kemudian mau minta maaf juga ke Papa Mama kalau misalkan aku sebagai anak kadang suka memaksakan kehendak gitu. Ada beberapa kadang ngotot lah gitu, ingin keluar, ingin jalan-jalan, ingin ya intinya minta maaf kalau misalkan aku pribadi kadang memaksakan kehendak aku pribadi, sama aku minta maaf kalau misalkan ada kata-kata pribadi dari aku yang menyinggung itu. Iya ya. Ternyata kalau kita saling minta maaf dan memaafkan, wah lega banget ya hati kita ya. Begitu juga Bapak Ibu yang di rumah,
baiklah kita sama-sama di malam tahun baru ini sama anggota keluarga saling memaafkan dan saling mengerti, memahami kondisi yang ada, sehingga dalam damai kita mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun baru dalam damai sejahtera dan kekuatan kuasa Allah. Untuk akhir tahun yang melegakan dan membahagiakan bagi kita semua, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, terima kasih karena malam tahun baru ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, menghayatinya dan mempercakapkannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami mohon agar kebenaran firman Tuhan dapat menjadi bagian dalam hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang kami terima dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Agar kami tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap beriman percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang akan menuntun kami hari lepas hari, yang terus menuntun dan membaharui kehidupan kami dalam masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk malam tahun baru ini, kami boleh saling mengingat tentang kesalahan kami, kelemahan kami, ketidakmampuan kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai bagian dari anggota keluarga. Tolong Tuhan,
agar kami di masa yang akan datang boleh lebih baik lagi dalam menjalani tugas dan peran kami sebagai anggota keluarga, teristimewa dalam persekutuan gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Bapa, di malam tahun baru ini kami ingin meninggalkan tahun 2021 dalam keyakinan iman bahwa Tuhanlah sumber hidup kami, yang menolong kami, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan penghiburan. Tuhan jugalah yang akan bersama dengan kami untuk kami masuk di tahun 2022, tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun yang penuh pengharapan. Biarlah kami membuka hati kami Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, sehingga hati, pikiran, dan tindakan kami benar-benar melakukan perintah dan kehendak Tuhan sesuai apa yang Engkau firmankan. Jadikan kami Tuhan, umat-Mu yang terus mengasihi Engkau dan terus yakin akan keselamatan yang daripadamu. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Biarlah masa-masa hidup kami ini kami serahkan kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga tidak ada lagi rasa takut karena kami sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang memerdekakan kami dari kesalahan dan dosa, yang telah menebus kami menjadi manusia baru, sehingga tahun yang baru kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami terus dibaharui di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya kita dapat berkata bahwa semua yang membuat kita tidak bebas tahun ini telah dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Kiranya kelegaan dan kebahagiaan ini bukan hanya menjadi pengantar tidur malam, tetapi suatu akhir sekaligus awal yang indah selagi kita menikmati saat pergantian tahun. Terima kasih kasih Tuhan Untuk tahun 2021 yang akan segera berlalu. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang marilah kita beristirahat sambil menantikan pagi pertama di tahun 2022. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya.
Sudah selesai, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus berkati Pak Mercy, Terima kasih, Bu Bu Indri, Pendeta. Terima kasih Bu Kakak. Pendeta. Terima kasih, Bu Tuhan Yesus Pendeta. berkati. Tuhan berkati.